Pernahkah teman-teman itu mendengar bahwa ungkapan la ilaha illallah itu diucapkan oleh umat Kristen Arab sebelum era Islam? Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas dengan tuntas, teman-teman. Jadi, tesis tentang ungkapan la ilaha illallah itu telah diucapkan oleh umat Kristen Arab sebelum era Islam. Itu dilontarkan oleh dua tokoh yang cukup fundamental di dalam kekristenan di Nusantara ini, teman-teman. Yang pertama ada Pak Bambang Nursena pada sisi sebelah kanan ini, dan ada Bu Rita Wahyu sebagai founder dari website Sarapan Pagi Biblika. Teman-teman, untuk yang belum kenal sama mereka berdua, mari kita tampilkan dulu profil mereka berdua. Yang pertama, Pak Bambang Nursena ini, kalau kita cari di internet, beliau adalah seorang teolog, seorang filolog, dan sejarawan berkebangsaan Indonesia. Dia adalah pendiri Institute for Syriac Culture Studies, teman-teman. Jadi beliau adalah seorang akademisi teologi dan filologi serta historis dari studi perbandingan agama. Lalu berikutnya ada Bu Rita Wahyu, yang mana beliau adalah seorang penulis dan pengajar Bible berbahasa Ibrani, dan dia juga menerbitkan buku yang berjudul Eksegesis Peshat, Sefer Beresit atau Eksegesis Peshat, Kitab Kejadian, dalam rangka menambah kumpulan kajian Bible dalam bahasa Indonesia. Dan beliau pun merupakan pengurus situs website Sarapan Pagi Biblika, teman-teman. Selanjutnya, mari kita dengarkan bagaimana statement Pak Bambang Nursena ini terkait ungkapan la ilaha illallah itu telah diucapkan oleh orang Kristen Arab sebelum era Islam. Mari kita simak videonya. Teman-teman itu menjadi akrab dengan saya. Dan dia cerita, saya baru tahu Pak. Karena kita penasaran. Penasaran apa nih? Ternyata Kristen juga ada ungkapan tidak ada ilah selain Allah. Itu karena kita bahasa Arab ini. La ilaha illallah. Jangankan teman-teman santri yang awam atau mahasiswa yang awam. Pak Yai Wasil Sarbini dari Jember, saya tunjukkan teks ini bahwa dalam Alkitab pada la ilaha illallah. Dia sangat tertarik, bahkan datang ke Bali forum kami untuk dia presentasi. Jadi begitu, teman-teman. Dia mengungkapkan bahwa ungkapan la ilaha illallah itu juga telah dipakai dan diucapkan oleh umat Kristen Arab sebelum era Islam. Pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Bambang Nursena tadi itu didukung oleh sebuah artikel yang berasal dari website Sarapan Pagi Biblika yang ditulis langsung oleh Bu Rita Wahyu sebagai founder dari Sarapan Pagi Biblika, teman-teman. Di sini tertulis, la ilaha illallah diucapkan oleh umat Kristen Arab sebelum era Islam. Membaca atau mendengar la ilaha illallah, tentulah kita akan segera mengatakan bahwa itu adalah bagian pertama dari syahadat, credo, atau pengakuan agama Islam seperti yang tertulis pada Quran surah ke-47 ayat ke-19. Lebih lanjut kita baca ke bawah. Tetapi, perlu diketahui bahwa kalimat itu sudah diucapkan oleh umat Kristen Arab jauh sebelum kehadiran agama Islam dengan Al-Qur'annya yang baru lahir pada abad ke-7 Masehi, yang kemudian ditulis dalam Bible berbahasa Arab, yaitu ketika mereka membaca surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yang aslinya dalam bahasa Yunani berbunyi Audeis Theos Eimihes, dan diucapkan oleh umat Kristen Arab, la ilaha illallah, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sumber pemahaman Bu Rita Wahyu ini berdasarkan pada Risalatu Al-Qidis
Bulus al-awal ila ahli Korintus pasal ke-8 butir ke-4 sampai ke-6 atau pada 1 Korintus pasal ke-8 butir ke-4 sampai ke-6. Dalam bahasa Arabnya berbunyi wa an la ilaha illallahul ahad. Nah, jadi mari kita cross check langsung ke dalam Bible berbahasa Arab, yakni Alkitab Al-Muqaddas. Kita mendapatkan informasi dari website Sarapan Pagi Biblika bahwa lafaz la ilaha illallah itu diambil dari bahasa Yunani Audeis Theos Eimiheis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya itu la ilaha illallah. Kita cross check ke dalam Bible itu sendiri bahwa kita menemukan kalimat Audeis Theos Eimiheis itu pada 1 Korintus 8 butir ke-4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, 2, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Greek koine atau Yunaninya itu pada Textus Receptus berbunyi, Perites, Broseos, Onton, Eidolotuton, Oidamen, Hoti, Ouden, Eidolon, en Kosmo, Kai Hoti, Oudeis Theos Eteros, Eimiheis. Jadi teman-teman, kalimat Oudeis Theos Eimiheis itu terdapat pada 1 Korintus pasal ke-8 butir ke-4. Saya akan memberikan coretannya bahwa yang tertulis Oudeis Theos Eimiheis ini ada di dalam 1 Korintus 8 butir ke-4 pada versi Textus Receptusnya itu berbunyi Oudeis Theos Eimiheis. Jadi kata eteros ini tidak dimasukkan di dalam website Sarapan Pagi Biblika, tapi tidak apa-apa karena substansinya bukan di sana teman-teman. Bila kita buka pada versi Arabic Fundic terdahulu ya teman-teman sebelum kita ke Alkitab Al-Muqaddas, pada versi Arabic Fundicnya ini itu berbunyi begini teman-teman. 1 Korintus 8 butir 4 Arabic Fundic. Famin jihati akli mazubha lil ausani na'lamu an laisa wasanun fil alami wa an laisa ilahun akharu illa wahida. Jadi pada kalimat Oudeis Theos Eteros Eimiheis itu di dalam Bible berbahasa Arab tidak diterjemahkan sebagai la ilaha illallah, melainkan wa an laisa ilahun akharu illa wahida. Karena ini versi Arabic Fundic, bagaimana dengan Alkitab Al-Muqaddas yang dimiliki oleh orang-orang Kristen Arab di Timur Tengah? Di sisi kiri, kita langsung membukakan saintakla.org di mana ini adalah situs website resmi milik kekristenan Timur Tengah, dan kita bisa mengakses Alkitab Al-Muqaddas di sini pada kitab suci Arabic Bible-nya teman-teman. Kita ke Perjanjian Baru, kita ke Ar-Risalah Al-Awal ila ahli Korintus pasal ke-8. Dan ini butir keempatnya teman-teman. Alfi perbesar raja websitenya biar teman-teman bisa melihat juga. Pada risalah Bulus Ar-Rasul ya Al-Awal ila ahli Korintus pasal ke-8. Pada butir keempatnya di sini berbunyi famin jihati akli mazubha lil ausani na'lamu an laisa wasanun fil alami wa an laisa ilahun ahru illa wahida. Jadi teman-teman, statement mengenai Paulus telah mengatakan la ilaha illallah sebelum era Islam itu bohong.
salam tauhid, salam satu Tuhan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.